Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We care about the impact and consequences. Kami peduli dampak dan akibatnya. Oke, sekarang kita lihat lagi video. Kita tanggapi ya video yang masih relevan sih dengan situasi saat ini. Yaitu video tentang yang masih relevan ya. Kita lihat di sini videonya. Ini kalau kita ketik Habib Rizik, lalu kita ambil yang terbaru gitu, minggu ini, nanti akan muncul video itu, video adu domba kaum liberal. Kaum liberal laknatullah alaih. Jadi video itu sampai detik ini masih aja diadu domba oleh kaum liberal dengan Habib Rizik ya. Ada tokohnya, tokoh terkenal di dunia, mungkin dunia Arab. Kita lihat terus, kita lihat saja ini ke bawahnya. Ada nanti ini videonya. Ini dia videonya nih. Ini akun liberal nih, akun liberal anatullah. Suka kali mengadu domba ulama. Jadi di sini dia pajang videonya Ali Al-Jufri, tokoh di Arab Saudi, tokoh di dunia Arab gitu. Habib Ali Al-Jufri. Ya memang kita nggak sesuai dengan orang ini ya. Dan imam besar pun menolak fatwanya waktu dia waktu akhir bulan Desember 2019 kemarin, dia berfatwa bahwa boleh mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani, Kristen, tanggal 25 Desember. Dia fatwa akhir Desember, awal Desember 2019 lalu. Dia kata boleh. Dia bilang boleh mengucapkan selamat Natal kepada kaum Kristen. Dan ini sangat ditentang oleh Habib Rizik ya, karena mengucapkan selamat Kristen itu sama dengan kita mengiyakan kekufuran orang Kristen itu, karena mereka menganggap Trinitas, Tuhan itu ada 3 gitu. Tapi Ali Jufri ini membolehkan gitu. Dan dia ini anti dengan khilafah. Jadi perjuangan khilafah umat Islam di Timur Tengah itu dia antinya, sangat anti. Bahkan menista ya. Semua ya. Jadi parah ini pemahamannya yang sangat parah ini. Ini tokoh ini pemahamannya sangat parah. Dan herannya lagi, sampai detik ini masih terus diadu domba dengan Habib Rizik. Ini lihat contoh judulnya ini. Rizik bisa pingsan lihat video ini. Pesan penting Habib Tim Tank Timur Tengah untuk Indonesia. Jadi nggak perlu dilihat nih videonya. Ini video memang penghinaan terhadap khilafah, perjuangan khilafah. Sebagaimana kita ketahui bahwa perjuangan khilafah itu memang wajib. Kita harus wajib mendengarkan manhaj nubuwah, manhajnya Nabi dulu, kayak Nabi dan para sahabat. Tapi ditolak oleh Ali Jufri ini. Makanya awal Desember 2019 dia mengeluarkan fatwa membolehkan mengucapkan selamat Natal. Dan masih ingat kayaknya ya, karena waktu itu riuh-riuhnya itu sampai Imam Besar Habib Rizik Syihab mengeluarkan fatwa, dan terus sik dengan fatwa orang ini, karena Habib Jufri ini bukan orang Indonesia, orang luar, terus datang ke Indonesia mengeluarkan fatwa membolehkan selamat Natal gitu. Jadi semua orang ribut gitu. Bahkan Habib Rizik sendiri sangat menolak, menentang.
Bahkan kalau bisa jangan 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 orang luar jangan berdakwah di Indonesia kalau menghalalkan kekufuran gitu. Ini kan kekufuran. Selamat Natal ini kekufuran. Jadi kalau kita bolehkan sama dengan kita menghalalkan kekufuran yang dilakukan oleh orang Kristen itu. Jadi itu oke lah, itu fatwanya sudah berlalu. Bukan nggak lama juga sih, udah 7 bulan ya, karena awal Desember 2019 ya fatwanya itu. Dan riuh-riuhnya waktu itu, dan Habib Rizik sudah mengeluarkan statement bahwa beliau sangat menolak, dan sudah kita lihat videonya bahwa beliau sangat kecewa ya, kecewa dan menolak. Uh, tapi video ini, akibat dia keluarkan video ini membolehkan Ali Ajuf akibat Ali Ajufri mengeluarkan video ini, akhirnya Habib Hanif Alatas, menantunya Habib Rizik, mengeluarkan pernyataan gitu, statement. Tapi percuma kita lihat karena semua saling menguatkan gitu, nggak ada ujungnya, karena masing-masing berpihak berpegang pada pendapatnya sendiri gitu. Jadi kan karena fikih ini kalau kita debat nggak ada habis-habisnya, karena masing-masing orang berpihak kepada pendapatnya sendiri, berpegang pada pendapatnya sendiri. Jadi yang ini pendapatnya lain, yang ini dari mazhab ini, yang itu dari mazhab ini. Tapi ada membolehkan, ada yang tidak, ada yang hukumnya mubah, jadi macam-macam. Jadi kalau kita debat masalah fikih nggak ada ujungnya gitu ya. Nggak ada ujungnya. Kalau kita keluarkan semua isi kitab nggak ada ujungnya, karena ini masalah kekufuran. Masalah kekufuran ini masalah final. Walaupun ada perbedaan pendapat di antara ulama dahulu, ulama, imamnya mujtahid, imamnya para mazhab, tapi nggak ada ujungnya kalau kita debat soal ini ya. Karena semua orang berpegang pada pendapatnya sendiri, berpegang pada pendapat yang dia kagumi itu. Jadi ini susah juga kalau kita debat masalah, kita buka kitab terus kita debat masalah selamat datang, boleh tidak mengucapkan selamat Natal, karena ada ya ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak gitu. Tapi yang jelas semua ulama, imam mujtahid sepakat bahwa kekufuran itu jangan diintolerir, jangan ditoleransikan, jangan dibenarkan gitu. Jadi kan selamat Natal itu kan kekufuran, karena umat Kristen itu meyakini tiga Tuhan, Trinitas, dan meyakini Allah itu beranak gitu. Jadi kacau kalau kita membenderakan. Tapi terlepas itu kita pinggirkan dulu, karena kita capek juga membahas itu, karena orang berpegang pada pendapatnya masing-masing. Karena itu bab fikih nggak akan selesai kalau kita debat masalah bab fikih itu boleh atau tidak, haram atau tidak gitu kan. Tapi yang jelas kalau ada orang membenarkan kufuran selamat Natal itu, berarti dia sudah kafir tuh, sudah kafir. Karena yang jelas semua imam mujtahid, imam mazhab, tidak ada yang membenarkan kekufuran Kristen, nggak ada. Kalau dia meyakini kayak akidahnya Milat Abraham, agama Samawi gitu, semua dari Yahudi, Kristen dan Islam itu sama kakek nenek moyangnya dengan Nabi Ibrahim, itu sudah kafir murtad tuh. Kalau bahasa Habib Rizik itu sudah kafir murtad, keluar dari Islam gitu lah. Itu jelas tuh. Tapi kita jangan lihat lagi video itu, perdebatan itu, karena percuma, nggak akan ada habisnya. Masing-masing orang berpegang pada pendapatnya sendiri, jadi kalau kita lihat ada tanggapan dari Habib Hanif Alatas, menantunya Habib Rizik. Kita lihat, kita tulis saja sini. Nah, ini dia ya, Habib Hanif vs Ali Al-Jufri.
Nih lihat, ini akibat ada statementnya yang keluar dari tokoh Arab di sana, yaitu Ali Al-Jufri. Maka dia domba lah dengan Habib Rizik. Dibuatlah video-video seperti ini. Ini tengah apa Habib Rizik ini? Masalahnya sampai detik ini, sampai sekarang masih ada domba terus. Ini yang jadi persoalannya. Dia di domba usah pakai ini keberuntungan untuk mereka kaum liberal lanatullah itu. Mereka mencari teman. Jadi kalau ada ulama yang sekufur dengan mereka, sejalan dengan pemikiran mereka, mereka akan mengambil dan akan mengadu domba dengan ulama lain sehabis-habisnya. Mengadu dombanya sehabis-habisnya gitu. Buktinya video itu masih mereka edit, mereka upload terus. Ini dia nih. Akun liberal nih, lanatullah. Manusia plural. Ini akun semuanya. Agama akal TV. Ulama-ulama kriminal jangan diikuti. Habib Ali Al-Jufri. Memang Ali Al-Jufri ini agak aneh. Kenapa agak aneh? Menurut saya agak aneh. Karena di sini dia membolehkan mengucapkan, kan dia membolehkan mengucapkan selamat Natal, gitu kan? Ini video yang ya, kita potong dulu tadi. Ini video Habib Hanif vs Ali Al-Jufri. Ini video yang dibantah oleh bantahan Habib Hanif kepada Ali Al-Jufri. Meninjau ulang fatwa selamat Natal Habib Ali Al-Jufri oleh Habib Hanif. Meninjau ulang fatwa selamat Natal Habib Ali Al-Jufri oleh Habib Hanif LC. Jadi sudah saya katakan tadi, memang nggak ada ujungnya ini kita berdebat masalah fikih ya, nggak ada ujungnya karena masing-masing orang berpegang pada pendapatnya sendiri. Hah? Ya, jadi ini masalah akhlak memang, dan masalah akidah juga karena yang kufuran. Masalahnya nggak ada eh, nggak ada imam mujtahid itu menghalalkan atau membolehkan mentolerir kufuran, termasuk kufurannya yang dia imani oleh umat Kristen, meyakini Allah beranak dan menganggap Tuhan itu tiga, trinitas gitu. Itu nggak ada. Tapi kalau membolehkan mengucapkan dalam mendesak, kondisi mendesak gitu, diancam di negara kita tinggal di negara mayoritas kafir, terus kita diancam, terus kita mengucap, itu ada perbedaan di situ, karena untuk menyelamatkan jiwa, karena kita sendiri tinggal di negara mayoritas kafir gitu kan. Tapi yang jelas semuanya menolak kekufuran, nggak ada toleransi membenarkan kekufuran orang Kristen gitu. Ya ini videonya. Jadi ini videonya sebenarnya. Jadi nggak ini enak. Ini klip dikeluarkan oleh fan-nya Habib Hanif. Jadi cuma kita lihat video ini, sebab nggak ada habisnya berdebat masalah fikih ya, nggak ada habisnya. Masing-masing orang berpegang pada pendapatnya sendiri. Tapi ada yang menarik di sini, yang saya soroti ada menarik di sini dengan tokohnya Arab ini, tokoh ulama di Arab ini, yaitu Ali Al-Jufri ini. Kenapa ada yang aneh dengan Ali Al-Jufri ini? Pertama, dia menghalalkan selamat datang, maksudnya membolehkan bukan selamat datang. Dia menghalalkan selamat Natal, membolehkan mengucapkan selamat Natal walaupun tidak mendesak ya. Kan tadi sudah katakan, dia walaupun tidak mendesak, dia akan mengucapkan selamat Natal tanggal 25 setiap tanggal 25 Desember gitu.
akan mengucapkan, walaupun tidak mendesak ya, walaupun tinggal negara muslim ya. Berarti dia berarti udah sama nih, udah sama dengan tokoh-tokoh liberal ya. Kayak Gus Dur, kayak Gus Mus, itu sudah sama itu pendapatnya, berarti dia termasuk orang liberal gitu kan. Ya ini kita taruh dia sebagai tokoh liberal gitu kan. Terus Ali Al Jufri ini eh, anti Syiah dia, ya anti Syiah. Di salah satu videonya dia sangat mengklaim bahwa dia paling ahlul bait, terus menyalahkan Syiah-Syiah yang di dunia lah karena tidak mengikuti jalannya ahlul bait yang sebenarnya kayak dia gitu. Eh, dia sambil memuji diri sendiri paling merasa ahlul bait, paling bersanad ilmu ke ahlul bait, sambil sambil menyalahkan Syiah-Syiah yang ada di dunia karena tidak mengikuti ahlul bait, walaupun di Syiah di tingkat modern ya, tingkat moderat gitu maksudnya, tidak ekstrim ya. Jadi di sini kan terkesan eksklusif gitu. Habib Rizik saja tidak menyalahkan, tidak mengklaim bahwa beliau itu paling ahlul bait. Ada videonya, bahkan dibantah oleh, bahkan statementnya Ali Al-Jufri ini dibantah langsung oleh ulama Syiahnya sendiri gitu. Ada videonya, nanti kita lihat. Jadi Habib Rizik sendiri walaupun sekeras-kerasnya Habib Rizik tidak mengklaim beliau ini paling ahlul bait ya, sedangkan yang Syiah ini bukan pengikut ahlul bait. Jadi akhlak ini akhlak Habib Rizik. Jadi kalau kita lihat walaupun Habib Riziknya keras-keras, sangat keras, tapi akhlak beliau luar biasa. Tapi sedangkan yang kita kenal Ali Al-Jufri ini kan orang lembut, tapi bisa keras dengan Syiah. Sedangkan dia membolehkan selamat Natal. Yang selamat Natal ini dibolehkan juga oleh kaum liberal, Gus Dur, Gus Mus, semua anti-anta itu, Ulil Absar Abdallah. Tapi dia anti Syiah. Sedangkan Gus Dur, Gus Mus, Ulil Absar Abdallah tidak anti Syiah, bahkan mereka membenarkan Syiah. Oh ya, walaupun pandangan Habib Rizik memang Syiah ada terbagi-bagi gitu kan. Ini yang anehnya di sini. Jadi kok bisa ini kan? Seharusnya kan Ali Al-Jufri bisa duduk bareng gitu dengan Syiah, maksudnya bisa bernego dengan Syiah, kan dia pemikirannya kayak liberal juga, membolehkan selamat Natal. Kenapa dia anti Syiah? Beda dengan Gus Dur, Gus Mus, Ulil Absar Abdallah gitu kan. Jadi ini kacau juga ini pemikiran kak. Kacau. Jadi saya lihat nih agak 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 nggak sinkron gitu, nggak sejalan gitu. Di sisi dia mirip dengan liberal, tokoh liberal menghalalkan selamat Natal gitu kan, kayak liberal, kayak ucapan orang liberal, kayak tokoh-tokoh liberal menghalalkan selamat Natal, kayak istrinya Gus Dur, Sinta Nariyah itu. Terus tokoh liberal lagi Gus Mus, Ulil Absar Abdallah. Masyarakat mereka tidak anti Syiah, tapi Ali Al-Jufri membolehkan selamat Natal, pemahaman kayak liberal juga, tapi anti Syiah. Maksudnya dia merasa paling ahlul bait, sedangkan Syiah di Indonesia sekarang ini tidak mengikuti sananya ahlul bait. Jadi ini akhlak ini gimana nih? Kacau nih memang pemikiran nih. Makanya kita jangan tertipu dengan akhlak yang lembut. Belum tentu orang lemah lembut itu lurus. Belum tentu. Lihat nih, sampai sekarang masih ada domba nih. Ini video udah lama, 7 bulan yang lalu ya. Tapi sampai sekarang masih juga ada didomba oleh akun liberal di YouTube ini. Kayak ini contohnya. Kayak tadi. Kayak akun ini nih. KPN Nusantara ini. Ya, masih ada domba terus. Kenapa masih ada domba? Karena masih relevan. Ya ini kan dia ini menolak khilafah. Pernyataan statementnya Ali Al-Jufri di video ini. Saya tidak putar video ini karena saya merasa jijik untuk melihatnya. Ya intinya dia dibuat thumbnail lagi ini di akun ini. Tamparan keras buat HRS. Kelapar dengan ini khilafah maksudnya. Ya Allah, astagfirullahaladzim.
Menolak khilafah bisa kufur, bisa murtad. Jadi kacau nih ini orang. Jadi ya itulah kenapa masih diadu domba, karena masih relevan isunya, isu khilafah. Masih relevan sehingga masih ini, dan herannya ini video banyak juga orang nonton. 100.000 lebih. Allah ya Karim, Allah ya Karim. Jadi ya itulah, jadi kalau kita lihat akhlaknya lebih bagus Habib Rizik lah. Walaupun beliau keras, tapi beliau masih bisa adil menilai Syiah gitu. Jadi mana ada Syiah yang boleh, jadi dan beliau tidak pernah merasa paling ahlul bait di antara ahlul bait yang lain. Bahkan Syiah pun tidak beliau vonis sebagai yang bukan, tidak mengikuti ahlul bait. Jadi beliau Habib Rizik luar biasa akhlak ini, sangat tawaduk. Beda dengan Ali Al-Jufri. Ali Al-Jufri pernah mengeluarkan statement bahwa dia seakan dia mengatakan dia paling ahlul bait, sedangkan di Syiah yang di dunia ini tidak mengikuti sanadnya ahlul bait yang benar. Jadi terkesan sombong gitu. Ada videonya, kita lihat dulu. Ada videonya. Malahan disanggah, dibantah langsung oleh ulamanya Syiah. Prihatin, makanya saya buka suara karena prihatin. Tidak juga. Jawaban untuk Habib Ali Al-Jufri. Kita lihat. Jawaban untuk Ali Al-Jufri. Ya, ini dia nih videonya. Ini akun Al-Hur. Ini akunnya Syiah nih. Tapi kita perlu lihat karena ini dibantah langsung oleh. Jadi bukan ya guys, itulah. Ini lagi nih. Telah Habib Ali Al-Jufri terang-terangan soal Habib Rizik. Ini jadi domba lagi nih, kuku liberal nih suka kali ngadu domba orang. Jadi di mereka nih mencari ulama-ulama yang sepaham dengan mereka, terus mereka adu domba dengan Habib Rizik. Terus mereka hajar Habib Rizik secara brutal gitu. Jadi senang kali mereka kalau kita lihat video ini. Gimana para ulama Syiah membantah statement Habib Rizik. Oh, bukan. Ulama Syiah membantah statementnya Ali Jufri yang merasa paling ahlul bait sedunia. Terus menganggap orang lain yang ahlul bait, yang Syiah lain bukan ahlul bait, bukan mengikuti sanadnya ahlul bait. Yang tidak pernah keluar dari sekasar-kasarnya Habib Rizik. Pernyataan ini tidak pernah keluar dari mulut yang sekasar-kasarnya sekelas Habib Rizik, yang merasa paling ahlul bait sendiri, sedangkan lain bukan ahlul bait. Walaupun ini ditujukan untuk Syiah ya. Karena Syiah ada juga yang masih mengikuti ahlul bait yang betul. Tidak semua yang tidak. Tapi ini aneh di sini, ada sikap sombongnya gitu. Dan syukur juga kita langsung dibantah oleh ulama Syiahnya gitu kan. Ini dia akunnya, akun Al-Hur TV. Ini akunnya Syiah. Syiahnya Syiah moderat ya. Syiah Mu'tazilah kalau bahasanya Habib Rizik. Kita lihat terus videonya. Oke, kita lihat terus videonya. هذه الخرقة العمامة ألبسني إياها شيخ الحبيب عبد القادر السقاف، وألبسه خرقته بسنده أبوه أحمد بن عبد الرحمن السقاف،
عن شيخه علي بن محمد الحبشي، عن شيخه أبي بكر بن عبد الله العطاس، عن شيخ. Kita ulang. هذه الخرقة العمامة Ya ini dia. ألبسني إياها شيخي الحبيب عبد القادر السقاف، وألبسه خرقته بسنده أبوه أحمد بن عبد الرحمن السقاف، عن شيخه علي بن محمد الحبشي، عن شيخه أبي بكر بن عبد الله العطاس، عن شيخه الحسن بن صالح البحر الجفري، عن شيخه عمر بن سقاف الصافي السقاف، عن شيخه الحسن بن علي الجفري، عن شيخه أحمد بن زين الحبشي، عن شيخه عبد الله بن علوي الحداد، عن شيخه عمر بن عبد الرحمن العطاس، عن شيخه الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم، عن شيخه الفخر الشيخ أبي بكر بن سالم، عن شيخه شهاب الدين الأكبر، عن أبيه عبد الرحمن بن علي، عن أبيه علي بن أبي بكر، عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف، عن أبيه محمد بن علي مولى الدويلة، عن أبيه علي بن محمد، عن أبيه علي بن علوي، عن أبيه علوي الغيور، عن أبيه محمد الفقيه المقدم والأستاذ الأعظم، عن أبيه علي، عن أبيه محمد صاحب مرباط، عن أبيه علي خالع قسم، عن أبيه علوي، عن أبيه محمد، عن أبيه عبيد علوي، عن أبيه عبيد الله، عن أبيه أحمد المهاجر، عن أبيه عيسى النقيب، عن أبيه محمد جمال الدين النقيب، عن أبيه علي العريضي، عن أخيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي زين العابدين، عن أبيه السبط الحسين، عن أبيه إمام الأولين والآخرين باب مدينة العلم علي بن أبي طالب، عن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalimat Ahlul Bait. قلت له كل هذا السند آل البيت، سلسلة من الذهب، كل من فيها من آل البيت. قلت له اسمع، الخرقة التي نلبسها سندها Dia klaim di sini dia merasa paling bersanad Ahlul Bait, sedangkan orang lain tidak gitu kan. Jadi akhlak macam apa ini? Ini tidak pernah saya dengar dari keluar dari sekeras-kerasnya ya mulut Habib Rizik. Nggak pernah saya dengar. Karena kan beliau ini Ali Al-Jufri ini terkenal dengan kelembutannya gitu kan. Ulama yang Arab, ulama di Timur Tengah sana yang lembut. Tapi bisa keluar statement yang seperti ini. Jadi agak kacau juga ini. Yang yaitu saya nggak pernah mendengar statement yang keras ini keluar dari Habib Rizik yang umumnya terkenalnya kan begitu keras gitu kan. Saya sama ya nggak pernah saya dengar keluar dari mulutnya Habib Rizik. Tapi ini bisa keluar dari orang yang terkenal lembut kayak tokoh Timur Tengah ini kayak Ali Al-Jufri. Bisa keluar kalimat yang mengklaim paling bersanad ke Ahlul Bait. Sedangkan orang lain tidak. Sedangkan orang lain, Syiah yang lain tidak bersanad ke Ahlul Bait alias sesat gitu. Nah, jadi luar biasa ini. Sombong gitu. Ini sifat sombong متصل بآل البيت. Assalamualaikum ini bantah terus warahmatullahi nih. wabarakatuh. Langsung dibantah oleh ulama Syiah. Kita dengar. Ini langsung dibantah oleh ulama Syiah. Karena Ali Al-Jufri mengklaim paling Ahlul Bait, sedangkan Syiah walaupun Syiah yang tidak ekstrim gitu, dianggap oleh Ali Al-Jufri tidak mengikuti sanadnya Ahlul Bait alias tersesat gitu. Ya, kita lihat terus bantahan dari ulama Syiah tentang pernyataan dan atau statementnya Ali Al-Jufri. التي نلبسها سندها متصل بآل البيت. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صبحكم الله بالخير جميعا وأسعد الله أيامكم. نكمل اليوم نقاشنا للحبيب علي الجفري حول قضية اتباع أهل البيت عليهم السلام. كان كلامنا في المقطع السابق حول شخصية علي بن جعفر العريضي سلام الله عليه، وسبب اختياري لهذه الشخصية هو أنها تقع في رأس سلسلة السند الذي ذكره علي الجفري في مهرجانه الخطابي. انتهينا إلى أن علي بن جعفر العريضي الضعيف أو المقبول الحديث في أحسن أحواله عندهم لم تنقل عنه الكتب المعتمدة عند الجفري إلا حديثا واحدا فقط، في حين أن الرجل في كتب الشيعة
قد رويت عنه مئات الأحاديث، بل له كتاب مستقل. أرسل لي بعض الأخوة من أحفاد علي بن جعفر العريضي طلبا، وهو أن أكمل حديثي حول هذه الشخصية. نرجع إلى كتب التاريخ وكتب التراجم وكتب الحديث والرجال الشيعية، سنقف أمام هذه الحقيقة، وهي أن علي بن جعفر سلام الله عليه قد ترجم له في كل هذه الكتب ومدح مدحا ما بعده مدح، يعتبر عندنا من أركان أهل البيت عليهم السلام ومن خلص أصحاب الأئمة عليهم السلام. شيخ المفيد في كتاب الإرشاد نقل عبارة لطيفة جدا لا بأس بأن نقرأها. قد روى ذلك من إخوته إسحاق وعلي ابن جعفر، وكان من الفضل والورع على ما يختلف فيه اثنان، يعني أن وثاقة علي بن جعفر وعدالته هي محل إجماع بين الشيعة الإمامية أعلى الله برهان. طبعا الشيخ المفيد نقل هذا الكلام في مقام إثبات إمامة الكاظم عليه السلام، إن علي العريضي علي بن جعفر هو من روى النص على إمامة أخيه موسى بن جعفر، بل روى أيضا في نفس الكتاب أن علي بن جعفر هو الذي روى النص عن الرضا وعن الجواد عليهما السلام. هذه النصوص التي ذكرناها نصه على الإمامة موجودة ومروية بالأسانيد المتصلة الصحيحة. طبعا البعض سأل سؤال آخر، قال ما هو الدليل على أن هذا الكتاب هو فعلا لعلي بن جعفر عليه السلام؟ جواب واضح وصريح، طريقة إثبات نسبة هذا الكتاب هي نفس الطريقة التي نثبت بها بقية الكتب. كتاب مسائل علي بن جعفر له مو سند واحد متصل، له أكثر من 7 أسانيد متصلة وصحيحة. إذا علي الجفري له سند واحد لخرقته التي على رأسه، نحن لنا أكثر من 7 أسانيد لهذا الكتاب. لذلك الشيخ المفيد في نفس هذا الكتاب ينص على شهرة مسائل علي بن جعفر، وهذه عبارة قال: وكان علي بن جعفر شديد التمسك بأخيه موسى والانقطاع إليه والتوفر على أخذ معالم الدين منه. الشاهد: وله مسائل مشهورة عنه وجوابات رواها سماعا منه، يعني أن كتابه مشتهر بين الشيعة ومتداول بينهم بحيث حتى مستغن عن الإسناد. لعل الشيء الذي لا يعرفه الجفري أن لعلي بن جعفر العريضي كتب أخرى متداولة عند الشيعة ومفرغة في الكتب ال4. عنده أكثر من كتاب باسم مسائل علي بن جعفر، وعنده كتاب في مناسك الحج، وعنده كتب أخرى كثيرة. ذلك في الفقه الإمامي تجد كثير من الأحكام الشرعية دليلها حديث علي بن جعفر عن أخيه موسى. ذلك أنا عندما أقول أخذت فقه جعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم عن علي العريضي فأنا صادق وأعني ما أقول. أما أنت أيها الجفري فماذا أخذت عن علي بن جعفر؟ أخذت منه فقه، عقيدة؟ أرنا، اكشف لنا هذا الأمر. اترك الخطابيات جانبا ولنتناقش. اعطنا مسألة واحدة في الفقه أخذتها عن علي بن جعفر. اعطنا قضية في العقائد مثلا في علم الكلام أخذتها عن علي بن جعفر العريضي. إذا تنفي نسبة هذا الكتاب فكأنك تقول جدي علي بن جعفر العريضي لا علم له. أن تبين هذا الأمر لأسرة الباعلوي الكريمة. أين علم علي بن جعفر؟ هل هو عالم؟ أين علمه؟ لماذا أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك نقلت عنهم الكتب والآراء، وعلي بن جعفر ولا حديث نقل عنه؟ هل من المعقول هذا العالم الكبير علي بن جعفر لا ينقل عنه أحد؟ عجيب. المؤسف أنكم حتى آراء الخوارج تنقلونها، موجودة في الكتب ومثبتة سواء الفقهية أو العقائدية. عندكم علي بن جعفر لا تملكون له ولا حديث ولا رأي فقهي ولا رأي عقائدي. عجيب هذا. إذا قلتم أنه عالم أظهروا علمه،
أما إذا لم يكن له أي علم فهو ليس بعالم، تلتزمون أنه ليس بعالم. أما نحن فنقول أن علي بن جعفر من كبار فقهاء الإمامية ومن خلص أتباع الأئمة عليهم. دليلنا على هذا علمه الموجود في كتبنا، بل وكتابه المتداول الآن بين أيدينا. أما أنت فلعلك، أقول لعلك، ارتبطت به بواسطة هذه الخرقة، رغم أن قضية اتصال السند بالخرقة الكل يدعيها، حتى ابن تيمية، حتى الذهبي، حتى ابن كثير، الكل يدعي هذا الأمر. أما الارتباط مع علي بن جعفر بالعلم والدين فلا يدعيه إلا الشيعة الإمامية، وعندهم دليل على ذلك. أكون قد أنهيت كلامي في علي بن جعفر، وترقبوا المفاجأة عند حديث عن أحمد المهاجر. Oke, sudah habis videonya. Ya itulah bantahan dari ulama Syiah langsung terkait statementnya saudara Ali Al-Jufri yang mengklaim bahwa dirinya paling bersanad Ahlul Bait, sambung ke Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dibantah terus, langsung dibantah oleh ulama Syiahnya. Yang katanya udah sorbannya Ali Jufri sudah bersanad. Jadi dapat kita lihat bahwa ini kan akhlak nggak baik, mengklaim paling Ahlul Bait. Sedangkan Habib Rizik yang nyatanya aja memang juga Ahlul Bait, Ba'alawi, keturunannya Nabi. Tidak pernah saya mendengar Habib Rizik mengklaim bahwa beliau paling Ahlul Bait, bersanad Ahlul Bait, terus menyalahkan orang-orang yang Syiah yang notabene memang mayoritas mereka itu bermazhab keturunan Ahlul Bait, keturunannya Sayyidina Ali. Menyalahkan mereka itu Habib Rizik nggak pernah. Padahal kita tahu Habib Rizik ini terkenal dengan keras, ya. Seharusnya kan nggak ada toleransi gitu kak di pandangan kita untuk Ahlul Bait, untuk Habib Rizik. Di pandangan kita dari ke Habib Rizik, seharusnya Habib Rizik nggak bisa toleransi. Tapi anehnya Habib Rizik yang terkenal keras tidak pernah mengeluarkan statement yang merasa beliau ini paling bersanad Ahlul Bait terus menyalahkan orang lain tidak bersanad Ahlul Bait, maksudnya sesat. Beda dengan Ali Jufri tadi yang terkenal dengan kelembutannya, ceramah kelembutannya, tapi dia berani bahkan tidak segan-segan mengklaim dirinya paling Ahlul Bait, paling bersanad Ahlul Bait. Ilmunya, terus mengklaim orang yang Syiah yang moderat lain sesat, tidak bersanad Ahlul Bait. Ya, jadi itulah akhlaknya. Jadi kita lihat bahwa memang beda jauh akhlak Ali Al-Jufri dengan Habib Rizik Syihab. Udah gitu masalah selamat Natal ini, membolehkan selamat Natal ini menjadi persoalan yang cukup serius juga, karena menghalalkan ataupun mentolerasi kufuran orang Kristen. Jadi ini kacau. Jadi tugas kita orang awam gimana? Tugas kita orang awam sebaiknya kita ikuti saja ulama seperti Habib Rizik Syihab yang lurus, tegas, dan selalu di rel syariat gitu. Jadi kalau ada perbedaan Habib Rizik nggak perlu memasalahkan. Tapi yang jelas semua imam mujtahid yang Ahlussunnah wal Jamaah tidak membenarkan kekufurannya akidah yang dianut oleh orang Kristen, meyakini Tuhan beranak, Tuhan tiga, Trinitas. Tidak, semua imam mujtahid, imam mazhab tidak membenarkan. Semua menolaknya. Semua menolak itu. Jadi kalau ada yang tokoh yang menghalalkan, maka mengucapkan selamanya hari mereka, artinya mengakui bahwa akidahnya umat Kristen itu benar, meyakini Tuhan beranak, Tuhan Trinitas tiga. Jadi vonisnya ya kalau kata Habib Rizik sudah murtad, kafir, keluar dari Islam gitu. jadi siapa saja maukah itu Habib, maukah itu bukan Habib, itu vonisnya sama. Kenapa Habib bisa juga
vonisnya sama karena Abu Lahab sendiri pamannya Nabi. Abu Lahab itu paman Nabi. Tapi sudah Allah kutuk, sudah Allah laknat di dalam Quran bahwa ini paling kafirnya, paling kurang ajarnya kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita, paling kurang ajarnya kepada Nabi kita. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa dia ini mungkin salah satunya juga penerusnya, ya. Jadi kita sebagai orang awam kita ikuti saja jalannya Habib Rizik, jangan ikuti ulama lain walaupun lembut tapi agak kacau akidahnya, tidak lurus tegak gitu syariatnya gitu. Jadi malah kalau akibat lembut tidak lurus tegak kayak gini malah dijadikan teman oleh kaum liberal untuk menghajar saudaranya yang masih berjuang di dalam masih berjuang di yang lurus di rel syariat, di rel syariat. Jadi ini kita sikap kita orang awam, kita orang ajam. Jadi kita ikuti saja ulama seperti Habib Rizik. Jangan ikuti ulama kayak kayak gini. Nah inilah jadi aneh juga ini kayaknya. Aneh juga dari pandangan saya. Kenapa? Karena Ali Al-Jufri ini kan anti Syiah, sedangkan dia berfatwanya membolehkan selamat Natal. Kayak kaum liberal kan semua membolehkan selamat Natal, nggak ada masalah. Tapi kaum liberal, tokoh-tokoh liberal kayak Gus Dur dulu, bahkan Ulil Absar Abdallah itu tidak anti Syiah, tidak sampai mengeluarkan statement bahwa mereka paling bersanad ke Ahlul Bait, paling bersanad ke Ahlul Bait. Jadi ini kacau nih pikir. Kacau. Kacau. Tidak tegak lurus dengan mereka gitu. Jadi lebih parah di kaum liberal kayaknya. Lebih parah di Ali Al-Jufri ketimbang orang liberal. Jadi agak aneh lah. Susah kita mikirnya, nggak habis pikir gitu. Ya kita jadi tugas kita sebagai orang awam ikuti saja Habib Rizik, jangan ikuti ulama lain walaupun ulama itu lembut tapi kacau pemahamannya akan menghalalkan kekufuran yang disepakati oleh imam mujtahid. Jadi semua imam mujtahid mazhab semua sepakat bahwa akidah yang diyakini oleh orang Kristen itu kufur. Itu bolehnya mengucapkan selamat Natal itu kalau ada di situasi kita berada di negara mayoritas kafir terus terancam, itu boleh, karena makan babi pun boleh kalau darurat. Jadi itu yang darurat, tapi ini nggak ada darurat di Indonesia aman aja terus dibolehkan, jadi kacau nih. Jadi kita ikuti saja ulama Habib Rizik walaupun kita orang awam, orang ajam, kita ikuti saja ulama yang tegas lurus, bukan ulama lembut tapi sesat gitu, sesat ya, udah tingkat murtad ini ya, itulah. Walaupun dia Habib, kalau dia sesat maka nanti akan kena 2 dosa gitu. Habib itu bisa kena 2 dosa, satu dosa untuk dirinya, satu dosa lagi memalukan datuknya Rasulullah SAW. Jadi kalau masuk neraka nanti itu Habib bisa kena 2 dosa, 1 dosa pukul, 2 dosa tendang. Jadi kalau kita orang ajam, kita bukan Habib, kita punya kita 1 dosa saja, dosa buat diri sendiri. Jadi kita dosa dipukul dalam neraka, dosa dipukul dalam neraka. Jadi tidak ditendang lagi gitu, seperti Habib Rizik bilang ya. Jadi nggak gampang jadi Habib gitu. Jadi dan kita jangan mentang-mentang jadi Habib kita hormati gitu, kita hormati semua itu enggak, itu salah juga tuh, itu salah tuh ya. Itu salah tuh. Kita harus pilih-pilih, kita harus lihat juga yang lurus, yang tegak lurus, itu yang harus kita ikuti. Jangan semua Habib kita ikuti, bisa kacau juga ke kita. Jadi enggak semua Habib kita bisa ikuti. Apa ya? Nah itu. Jadi kita bersyukur juga sebagai orang yang bukan Habib, ya, sebagai orang ajam gitu, ahwal. Karena apa? Karena ahwal ini kalau lurus bisa dianggap oleh Nabi sebagai ahlul baitnya juga, walaupun kita bukan ada darahnya Habib. Seperti contoh seperti Salman Al Farisi.
Salman Al-Farisi ya. Ya kayaknya Salman Al-Farisi yang bukan Habib, yang bukan keturunan Ahlul Bait, dianggap oleh Rasulullah keturunan Ahlul Bait karena saking cintanya mengikuti jalannya Ahlul Bait. Nah, gitu. Padahal dunia dia orang-orang kafir ya, nggak percaya Tuhan gitu. Jadi nggak beriman kepada Allah lah sebelumnya. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ya. Orang Persia. Jadi dia dianggap Ahlul Bait oleh Nabi, padahal bukan Ahlul Bait, tapi ditolak oleh Nabi yang Ahlul Bait, padahal dia Ahlul Bait. Nah, ngerti nggak? Jadi intinya apa? Pelayarannya apa? Jadi kita harus ikuti apa yang Nabi ajarkan. Kalau sudah nyatakan kufur ya kufur. Jadi Nabi waktu menyungguh orang kafir nggak membenarkan akidah mereka, nggak membenarkan akidah sudah membenarkan akidah mereka yang dulu menyembah batu-batu, pohon-pohon. Nggak benarkan waktu Nabi menyungguh orang kafir yang mengganggu Nabi kan, waktu sering melempar kotoran waktu Nabi pulang sholat lewat masjid gitu kan. Jadi itu Nabi nggak melakukan itu, nggak membenarkan akidah yang dianut dulu waktu Nabi menyungguh kornya. Tapi ini ada orang bukan terdesak, malah niat sendiri ingin mengucapkan setiap tanggal 25 Desember ingin mengucapkan selamat Natal gitu. Jadi kacau nih, udah sesat. Jadi kita ikuti sajalah, jangan ikuti yang lembut, karena nggak jaminan, nggak ada jaminan orang yang lembut itu selamat gitu. Kita ikuti saja Habib Rizik, ulama yang luar biasa akhlaknya, tidak mengklaim paling Ahlul Bait, terus menindas orang lain yang bukan, menyatakan orang lain bukan Ahlul Bait, seperti politik bola bambu gitu, memuji diri sendiri terus menyalahkan orang lain. Itu nggak ada Habib Rizik. Padahal Habib Rizik ini terkenal dengan kerasnya beliau ini ya. Terkenal kerasnya. Jadi luar biasa Habib Rizik. Makanya kita ikuti saja Habib Rizik, bukan ulama lain, walaupun ulama itu lembut, tapi nyatanya sudah kita lihat sangat-sangat sesat ya. Batil, sangat batil. Ya, kita ikuti saja. Kita sebagai orang awam kita ikuti saja Habib Rizik yang sangat luar biasa akhlaknya, paling moderat ya. Kayaknya nggak ada ulama lain yang paling moderat kecuali Habib Rizik, karena bisa menerima Syiah yang tidak ekstrim, bisa menerima Wahabi yang tidak ekstrim. Nggak ada ulama yang seperti itu, nggak ada. Jadi kalau ada ulama bisa menerima Wahabi, biasanya tidak bisa menerima Syiah, walaupun itu Syiah tidak ekstrim. Tapi kalau ada ulama Syiah, tapi ada orang bisa menerima ulama Syiah yang tidak ekstrim, biasanya dia tidak akan menerima Wahabi walaupun itu Wahabi tidak ekstrim. Itu nggak ada, langka barang gitu. Itu cuma ada di Habib Rizik. Bisa menerima Syiah yang tidak ekstrim, bisa menerima Wahabi yang tidak ekstrim, dan beliau anggap ini sebagai saudara beliau. Jadi luar biasa akhlak Habib Rizik, tidak mengklaim paling Ahlul Bait, paling suci sendiri. Jadi luar biasa. Jadi kita ikuti saja sebagai orang awam, sebagai orang ajam, sebagai akhwal, kita ikuti saya Habib Rizik sampai kita tiada ya. Kita ikuti saja beliau. Ini insyaallah selamat kita dunia akhirat. Itulah, kita break dulu, nanti kita sambung lagi. Syukran lil musyahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe channelnya, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi di samping subscribe-nya agar antum mendapat video-video terbaru dari channel pengagum Habib Rizik Syihab. Thank you for watching. Syukran lil musyahadah. Pengagum Habib Rizik Syihab.